aliran sungai, bagaikan tanah yang kering yang merindukan datangnya air hujan. Biarlah jiwa kami, hati kami, hidup kami selalu merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu, bahkan merindukan daftar-Mu. Karena kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan mengandung janji yang memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan nasihat dan tuntunan, sehingga membawa kehidupan kami untuk kami terus semakin didewasakan di dalam iman, bahkan terus semakin disempurnakan. Kami rindu Tuhan, Ruh Kudus menyatakan karya-Mu bagi kami, sehingga melalui firman-Mu, firman yang berkuasa itu, kami boleh semakin diubahkan untuk kami menjadi sama seperti Yeshua Masiah. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama kudus-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Shalom. Iya, parasa kita hari ini menyambung parasa sahabat yang lalu, midras sahabat yang lalu, masih seputar tentang kemah suci atau miskan. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan merancang kemah suci, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, maka Tuhan memakai pola yang sama dengan apa yang Dia buat di dalam Samaim atau di dalam kerajaan surga. Sekali lagi saudara, ketika Tuhan merancangkan kemah suci yang Dia perintahkan untuk dibuat oleh orang Israel melalui Mose, Tuhan memakai pola yang sama yang Dia buat di dalam Samaim atau kerajaan surga. Saya baca sekali lagi ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Satu ayat lagi, Ifrim 8 ayat 5, tolong dibacakan. Ifrim 8 ayat 5. Ifrim 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Mose ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Menurut contoh yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung Sinai. Itulah yang harus kamu perbuat. Itulah yang harus kamu lakukan. Sebagaimana apa yang sudah aku tunjukkan kepadamu, maka itu yang harus kamu perbuat. Kita tahu bersama saudara bahwa kerajaan sorga itu berbicara tentang Tuhan yang bertahta di dalamnya dengan segala kemuliaannya. Kalau kita berbicara tentang kerajaan surga atau Samaim itu, maka kita sedang berbicara tempat Tuhan bertahta dengan segala kemuliaannya. Maka jangan heran saudara, di dalam ayat yang ke-8 tadi, Keluaran atau Semut pasalnya yang ke-25, Tuhan menyuruh bangsa Israel melalui Mose untuk membuat miskan atau kemah suci, supaya Tuhan katanya bisa bertahta di dalamnya, supaya Tuhan bisa tinggal berdiam di dalam miskan itu sendiri. Jadi ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Kita tahu bersama bahwa Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, dengan segala kesempurnaannya. Saudara bisa bayangkan bagaimana mungkin manusia kita
yang sudah jatuh di dalam dosa, yang dibawa oleh manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa, pendamping yang dibuat oleh Tuhan dari tulang rusuk. Jadi manusia ini katanya yang pertama itu diciptakan dari tanah, manusia yang kedua diciptakan terjadi dari tulang rusuk, manusia yang ketiga itu terjadinya seperti saudara ini dari penggabungan antara sperma dan sel telur. Tetapi ada manusia juga yang keempat, yang mati lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga, manusia Yeshua. Dia bukan dari ketiga hal ini, tetapi benihnya tidak lain dari Ruach HaKodes. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin manusia yang berkodrat dosa dapat menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemahasucian Dia, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Tetapi sekali lagi saudaraku, melalui miskan ini, melalui kemah suci ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel, Tuhan sedang memberitahukan kepada bangsa Israel bagaimana cara mereka dapat menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaannya melalui yang namanya sistem korban. Jadi sekali lagi saya tekankan secara tidak langsung, melalui miskan ini Tuhan sedang mengajarkan kepada orang Israel tentang menghampiri Tuhan melalui yang namanya sistem korban. Cara penebusan dosa itu sudah Tuhan sampaikan kepada orang Israel, sudah Tuhan gambarkan kepada orang Israel melalui yang namanya pengorbanan. Dan itulah yang digenapi oleh Yeshua sebagai korban yang sempurna. Jadi seseorang dapat menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaannya itu harus melalui yang namanya korban Yeshua HaMasiah. Tanpa melalui pengorbanan Yeshua HaMasiah, tidak mungkin ada seorang dapat menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaannya. Maka jangan heran saudara, kalau kita bicara tentang Torah, ketika Tuhan memberikan Torah kepada orang Israel, termasuk yang kita baca pada hari ini bagian daripada Torah atau pengajaran Tuhan yang diberikan kepada orang Israel melalui Mose. Ada dua fungsi yang paling mendasar kalau kita berbicara tentang Torah. Hal yang pertama saudaraku, Torah itu berfungsi, itu ibarat atau gambaran seperti yang namanya sebuah cermin, yaitu untuk menunjuk posisi daripada manusia. Itulah fungsi dari Torah. Untuk menunjuk dosa, untuk menunjuk kesalahan, pelanggaran daripada umat manusia, dalam hal ini orang Israel. Sama seperti ketika kita bercermin. Ketika kita bercermin, maka disitulah kita akan menemukan, kita akan melihat segala sesuatu yang kurang enak dipandang. Jangankan orang lain, kita sendiri mungkin. Waktu kita buat alis, mungkin yang kanan ujungnya lebih tinggi daripada yang kiri. Yang kiri agak lebih tebal daripada yang kanan. Dari cermin itu kita bisa tahu bagaimana lipstik kita itu mungkin terlalu tebal, melebihi ukuran bibir. Kita tahu berbagai macam kekurangan. Nah, Torah itu untuk menunjuk dosa, untuk menunjuk posisi daripada orang Israel di hadapan Tuhan. Tetapi fungsi yang kedua dari Torah itu bukan hanya seperti cermin yang menunjuk posisi Israel, yang menunjuk dosa dan pelanggaran bangsa Israel, tetapi juga saudaraku memberikan yang namanya petunjuk atau tuntunan, supaya mereka itu keluar dari yang namanya kesalahan.
Supaya mereka, saudaraku, tidak dituntut atas pelanggaran mereka. Diberikan petunjuk, diberikan jalan keluar, diberikan solusi. Jadi ibarat tadi yang saya katakan, kalau waktu kita bercermin, kita tahu ada yang kurang, maka otomatis kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi dari cermin itu kita diberikan petunjuk. Oh, ternyata yang kanan ini lebih naik, lebih tinggi daripada yang kiri. Maka kita akan berbuat sesuatu. Kita akan mungkin hapus kembali, lalu kemudian kita akan bikin alis lagi supaya bisa seimbang. Dari cermin bukan hanya kita tahu bahwa ternyata lipstik tadi yang saya bilang melebihi dari ukuran bibir. Biasanya kalau orang yang lipstiknya lebih besar dari ukuran bibir, mulutnya agak monyong ke depan gitu kan, mau pamer bibirnya. Nah, ketika kita tahu, maka kita akan berusaha untuk menghapus berbagai macam kelebihan yang tadi, supaya kelihatan indah, kelihatan manis, kelihatan pas. Nah, Torah itu, saudara, bukan hanya sekedar menunjuk tentang kesalahan, tentang pelanggaran daripada orang Israel, tetapi dia memberikan petunjuk, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan solusi atas kesalahan, atas pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu melalui yang namanya sistem korban. Supaya manusia itu dapat menghampiri Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab suci kita ini, ada begitu banyak sekali di dalamnya frasa-frasa, kalimat-kalimat, perikop-perikop yang bukan merujuk kepada makna yang sesungguhnya. Dalam bentuk penggambaran misalnya, dalam bentuk perumpamaan misalnya, bahkan bisa saja dalam bentuk simbol-simbol yang bisa disimpulkan dengan sebuah kata atau satu kata yang lebih dikenal dengan istilah metafora. Jadi metafora itu, saudaraku, bukan arti yang sesungguhnya, tetapi itu menggambarkan sesuatu, melukiskan sesuatu yang tentunya apa yang dilukiskan, yang digambarkan itu pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sekali lagi mengartikan sebuah metafora tadi, baik simbol, penggambaran, atau mungkin melukiskan sesuatu perumpamaan, ini harus kita hati-hati. Harus kita hati-hati. Tidak sembarangan kita mengartikan sesuatu yang bersifat metafora maksudnya. Hati-hati. Tidak boleh juga mengartikan itu, mengkaitkan itu secara detail. Tetapi kita harus melihat tujuan daripada gambaran itu sendiri atau perumpamaan itu sendiri. Kita harus melihat perikop itu secara keseluruhan, menggambarkan tentang apa, menceritakan tentang apa, dan apa yang menjadi maksud dan tujuan. Sehingga kita tidak sembarangan mengrohanikan sesuatu yang tidak rohani. Saya berikan contoh, ada seorang pendeta, pernah saya dengar beliau berkhotbah cerita tentang Daud dan Goliat. Saudara tahu dalam cerita dia, tolong, waktu Daud menghadapi Goliat yang besar, katanya seperti raksasa. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh seorang Daud? Daud dia pergi ke sungai, dia ambil katanya apa? 5 batu sungai. 5 batu dari dalam sungai itulah yang menjadi senjata dia, yang akhirnya menaklukkan dan mengalahkan yang namanya Goliat yang besar.
Kenapa Goliat bisa kalah? Karena 5 batu itu berbicara tentang 5 luka Yesus. 5 batu itu berbicara tentang 5 luka Yesus. Yaitu 2 di tangan, 1 di kaki, 1 di lambung, dan 1 di kepala. Ya apa hubungannya batu yang diambil dari sungai yang kebetulan mungkin 5 dengan 5 luka Yesus? Jadi sehingga saudaraku, kita tidak salah mengartikan sesuatu, mengkaitkan sesuatu yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sesuatu yang metafora itu, apalagi kalau kita bicara tentang simbol, tentang penggambaran sesuatu, tentang perumpamaan, tentunya saudara kita harus minta tuntunan daripada Ruach HaKodes. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudusnya yang bisa menerangi hati kita, supaya kita bisa diberikan pencerahan, diberikan makna yang benar. Apalagi kalau kita mengacu kepada terjemahan kita yang mungkin masih banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi saya percaya hanya Dialah yang sempurna, yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan pencerahan lebih daripada apa yang mungkin diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Saya berikan contoh misalnya, kalau saya bilang, wih, istri saya itu dia seperti ular. Kira-kira suami ada yang mau istrinya dibilang seperti ular? Mungkin tidak mau. Tapi karena tidak tahu dulu jalan ceritanya. Padahal yang saya ceritakan kepada teman saya, istri saya seperti ular. Wih, dia itu kalau lihat peluang itu hebat sekali. Peluang yang kecil saja itu dia bisa ambil, manfaatkan, sehingga dia bisa mendapatkan untung yang besar. Istri saya itu cekatan dia, lincah, bergeraknya, waduh hebat, seperti ular. Nah, orang mengkonotasikan ular itu selalu mungkin negatif. Padahal tidak selamanya ular itu selalu negatif. Karena Yeshua bilang, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati. Jadi harus lihat konteksnya secara keseluruhan, supaya tidak salah. Wah, suami saya di rumah dia itu seperti singa. Orang pikir singanya hanya kuat marah-marah. Wah, berarti tukang marah. Padahal enggak. Kalau tahu ceritanya, rupanya istrinya lagi banggakan suaminya yang kuat. Kerja dari pagi sampai sore di kantor, pulang di rumah pun masih kerja. Jadi kekuatan keperkasaan suaminya itu dia gambarkan seperti singa. Itu juga Yeshua digambarkan seperti singa Yahuda, singa dari Yahuda. Tetapi hasatan juga, iblis juga digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, lalu kemudian mencari dan melihat siapa yang bisa dia terkam. Jadi ada singa yang menggambarkan pribadi Yeshua, tetapi ada singa juga yang menggambarkan tentang oknum daripada hasatan. Maka kita harus sekali lagi hati-hati. Saya pernah memberikan satu gambaran, satu ilustrasi. Kepada siapa ditujukan itu pun harus kita tahu. Apa yang melatar belakangi tentang jemaat itu pun harus kita tahu. Supaya kita tidak salah kaprah. Ya. Kalau saya tunjukkan satu surat, tulis surat dalam bentuk puisi, engkaulah yang paling cantik di antara bunga-bunga yang berkembang. Wajahmu bercahaya bagaikan rembulan di tengah malam. Nah, surat itu saya tulis buat istriku, tapi istriku itu jatuhin.
Tiba-tiba ibu adik yang ketemu suratnya, waduh, ibu adik baca, waduh, karena nggak tahu latar belakang, kok saya lihat ibu adik udah salah tingkah di depan saya, udah mulai salah tingkah, mulai memberikan perhatian, kasih coklat, dan yang lain-lain, karena salah sasaran. Padahal surat yang berisi tadi, yang puitis tadi, sebenarnya saya tujukan untuk ibu gembala. Tapi karena jatuh, ibu ada yang ketemu dipikir untuk dia. Akhirnya dia jadi GR sendiri. Mungkin inilah jawaban doaku selama ini. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang penting. Nah, kembali sebagaimana yang saya janjikan waktu Sabat yang lalu, kita akan berbicara tentang kemah suci dan masuk kepada yang namanya pintu gerbang. Kita tahu bersama, saya sudah sampaikan kemarin bahwa pintu gerbang itu dari Miskan itu, kemah suci itu disuruh Tuhan, dibuat Tuhan, itu harus ada di sebelah timur, menghadap ke timur. Dan Miskan di zaman Mose itu, saudara, pintu gerbang hanya satu. Tapi kalau saudara baca di dalam kitab Yehezkiel tadi pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, maka saudara akan menemukan di sana bait suci yang digambarkan kepada Yehezkiel melalui penglihatan waktu dia ada di pembuangan di Babel. Itu pintunya ada 3. Tetapi pintu yang di sebelah timur itu yang boleh masuk itu hanya raja di atas segala raja. Raja itu akan masuk dari pintu di sebelah timur, dan dia pun akan keluar dari pintu itu juga. Tetapi umat yang akan masuk di kemah pertemuan, ingat saudara, perhatikan baik-baik. Sebagaimana tadi yang kita baca di dalam pasal 31 Semot, ayat yang terakhir, ketika Tuhan berbicara tentang Sabat, Sabat itu katanya adalah kekal. Jadi sebelum Bapa Yahweh memberikan 2 loh batu kepada Mose yang dia tulis, yang dia tukik dengan jarinya sendiri, dia masih mengingatkan tentang yang namanya Sabat. Karena Sabat adalah perjanjian yang kekal. Nah, di kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-46 ayat 1 bilang, pintu gerbang itu katanya harus ditutup selama 6 hari kerja. Hari pertama sampai hari ke-6 pintu gerbang bait suci itu harus ditutup. Gua juga kagak ada di dalamnya. Tetapi pada hari Sabat, pada hari ke-7, pintu gerbang itu harus dibuka. Maka raja di atas segala raja dengan segala kemuliaannya akan masuk melalui pintu gerbang sebelah timur tadi. Selama sepanjang Sabat itu dia akan tinggal di dalam bait suci. Maka orang-orang, para umat akan masuk ke kemah pertemuan itu masuk dari pintu utara dan keluar melalui pintu selatan. Yang masuk melalui pintu selatan akan keluar melalui pintu utara. Tetapi raja itu, dan sebagaimana dia masuk dari pintu timur, maka dia akan keluar dari pintu timur. Yehezkiel, saudara, bait suci itu ada 3 pintu yang digambarkan. Ketika di Yerusalem baru, di Olam Haba, di langit dan bumi yang baru, kata firman Tuhan Wahyu 22, pintunya ada berapa? Pintunya ada 12. Karena digambarkan di situ dalam penglihatan Yohanan di Pulau Patmos, itu berbentuk bujur sangkar. 3 pintu di sebelah utara, 3 pintu di selatan, 3 pintu di timur, 3 pintu di barat. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu akan ditulis
nama daripada anak-anak Israel. Nah, ini soal masalah pintu. Ya. Nah, kembali lagi kepada konteks masalah pintu gerbang. Miskan yang Tuhan suruh buat justru menghadap ke timur. Sebagaimana saya katakan kemarin, tolong diulangi lagi Pak Rende. Bilangan pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Jadi kalau saudara baca Keluaran 27 ayat 13 sampai 16, pintu gerbang itu harus menghadap ke timur. Bilangan 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Silakan yang lain yang sudah ketemu. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yahuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yahuda ialah Nahason bin Aminadab. Ibrani 7 ayat yang ke-14. Jadi suku Yahuda itu berkemah persis di depan yang namanya pintu gerbang timur. Nanti di sebelah kiri dan kanan suku Yahuda itu ada suku Isakar dan Zebulun. Tetapi persis yang menghadap ke pintu gerbang itu perkemahan suku Yahuda. Yang berhadapan langsung dengan pintu gerbang kemah suci itu suku Yahuda. Dan saya percaya itu tidak kebetulan kalau Tuhan yang rancang. Kalau Bapak Yahweh yang rancang itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi semuanya itu memang Tuhan punya maksud. Karena memang keselamatan yang akan menjadi pintu. Sekali lagi, keselamatan yang akan menjadi pintu itu datangnya justru dari suku Yahuda. Ibrani 7 ayat 14. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika dimunculkan seorang imam lain menurut keserupaan Melkisedek. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari Yahuda, yang mengenai suku ini Mose tidak pernah mengatakan apapun mengenai keimanan. Sudah jelas katanya Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, dia berasal dari suku Yahuda. Satu ayat lagi, Wahyu 5 ayat 5. Jadi gak pernah kebetulan kalau Tuhan menempatkan suku Yahuda ini persis di depan pintu gerbang, pintu masuk untuk menuju kepada kemah suci. Karena memang Yeshua itu sebagai pintu masuk untuk bisa dapat bersekutu dengan Bapa Yahweh yang adalah Ruah. Karena kalau kita mau jujur saudara, yang Tuhan inginkan bagaimana dia itu membangun hubungan yang karib dengan manusia yang dia ciptakan menurut gambar dan rupa dia. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Makanya sesuatu yang sangat ironis. Bahkan saya bisa bilang sebuah kebohongan besar. Kalau ada orang yang bisa mengasihi Tuhan tanpa dia mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi nggak mungkin. Onsen namanya. Kalau ada orang bisa mengasihi Tuhan tanpa dia mengenal Tuhan itu. Jadi nggak mungkin kita akan mengasihi orang lain. Makanya kan hambar. Kalau ada satu gereja yang punya satu tradisi atau kebiasaan, mungkin taruhlah sebelum memasuki perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, ya, atau mungkin di tempat-tempat lain sebelum melakukan perjamuan, atau mungkin ada juga pembasuhan kaki, itu saling memaafkan. Kenal aja kagak, terus minta maaf, padahal baru ketemu. Kira-kira saudara, ya, kira-kira apa yang mau dimaafin? Ini kan berarti sesuatu yang omong kosong sebenarnya.
Betul apa benar, saudara? Kita minta maaf, kenal aja kagak. Bro, maafkan saya. Lah kenal aja kagak kok minta maaf. Jadi sesuatu yang konsen yang saya bilang bohong. Kalau misalnya kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengenal Dia, maka kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya. Untuk itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Maka Tuhan menyediakan pintu supaya kita bisa mengenal Dia. Kalau kita mau jujur, saudara, bagaimana kita manusia yang terbatas ini bisa bergaul karib menjadi sahabatnya Tuhan yang adalah ruh, yang adalah roh? Apakah mungkin? Sepertinya tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang adalah roh itu yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan pencerahan bagaimana supaya kita bisa bergaul karib dengan Dia. Yang kedua, bagaimana kita mungkin manusia yang terbatas, apalagi berkodrat dosa, dapat bergaul karib dengan Dia dan menjadi sahabat Dia untuk mengenal Dia? Itu bisa menjadi mungkin kalau Dia yang adalah ruh itu datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia dan bergaul karib dengan manusia, memberikan pengajaran kepada manusia dan memberikan contoh serta teladan kepada mereka. Bukankah Yeshua HaMasiah di dalam dirinya itu sepenuhnya adalah ruah Yahweh yang berdiam? Bukankah ruah Elohim yang ada di dalam dirinya yang meminjam rupa manusia tadi, yang akhirnya bisa bergaul dengan manusia, mengajar kepada manusia dan meninggalkan contoh dan teladan kepada manusia supaya manusia itu dapat bergaul karib. Nah, Dia inilah yang menjadi pintu. Makanya di dalam kitab Yohanan pasalnya yang ke-10 tadi ayat yang ke-9, tolong baca lagi. Atau sebelum Yohanan 10, Keluaran 27 dulu ayat 16. Keluaran atau semua 27 ayat yang ke-16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Nah, saya sudah katakan tadi, apa yang bersifat metafora, salah satunya tidak boleh kita artikan secara detil. Misalnya contoh, Yeshua itu digambarkan oleh Saul, diidentikan dengan Saul. Dia itu adalah domba Pesa, domba Paskah. Tetapi kalau kita melihat penyembelihan domba Pesa atau domba Paskah dengan cara Yeshua disembelih berbeda. Kalau domba disembelih, dikuliti. Tapi domba yang ini tidak disembelih, tetapi disalibkan. Tidak dikuliti, tetapi dicambuk sampai hancur. Nah, itu yang maksud saya tadi. Apa yang metaforsa tadi tidak boleh diartikan secara detil. Tentunya tidak semua yang berhubungan berkaitan dengan pintu gerbang tadi kita harus rohanikan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi apa yang dibacakan tadi oleh Pak Fani dalam Keluaran 27. Di situ katanya ada 4 tiang. Ada 4 tiang dengan keempat alasnya. Itu pintu gerbang.
Dalam Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Yeshua bilang, akulah pintu. Empati yang ini, saudara, kalau kita mau bicara tentang apa yang kita imani sebagai firman kebenaran, yaitu Brit Kadasha, ada 4 Injil yang menulis tentang Yeshua. Ada 4 tokoh yang menceritakan, yang bersaksi tentang Yeshua. Dari dia lahir sampai dia bangkit, hanya menulisnya dari sudut pandang yang berbeda, yang sebagaimana saya sudah katakan sahabat yang lalu. Matityahu dia menulis Yeshua sebagai anak manusia. Markus menulis Yeshua dia sebagai seorang hamba. Luka dia menulis Yeshua sebagai raja. Tetapi Yohanan dia menulis Yeshua sebagai gembala. Keempat Injil inilah yang saya menggambarkan tadi sebagai empatia. Yang keempat-empatnya berbicara semua tentang Yeshua. Keempat-empat Injil ini bersaksi tentang Yeshua. Di mana Yohanan pasal 10 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa memang Yeshua itulah adalah pintu. Kalau kita lihat, saudara, jadi ini tidak lepas dari yang saya katakan tadi tentang metaforsa tadi. Yohanan pasal 1 ayat, Yohanan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 6. Kalau saudara baca secara perlahan, saudara teliti, maka saudara akan temukan bahwa di situ sudah ada pintu. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang mungkin ada domba-domba. Zaman Israel kuno, mereka sudah suka pergi menggembalakan domba secara bersama-sama untuk mencari padang rumput. Maka mereka bisa membuat, kalau ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu mereka bisa buat satu kandang besar, di mana satu kandang besar itu cuma punya satu pintu. Jadi mungkin di dalamnya itu sudah punya bilik-bilik. Jadi bilik satu ini punya si A, bilik kedua ini dombanya punya si B, bilik ketiga punya si C, dan seterusnya. Lalu kemudian di depan pintu itu, kata firman Tuhan, sudah ada katanya penjaga. Sudah ada penjaga pintu. Maka ketika gembala ini datang, kalau bukan gembala, maka penjaga itu tidak akan membukakan pintu. Hanya gembala yang datang, maka penjaga itu akan membuka pintu. Lalu kemudian memanggil dombanya, mengajak dombanya, lalu kemudian dituntun keluar, lalu dibawa dengan gembalanya ini berjalan di depan. Itu gambaran ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ini gambarannya berbeda. Yeshua justru menggambarkan, Yeshua menyatakan bahwa dialah, Yeshua lah pintu. Sekaligus Yeshua adalah gembala. Nah, hebat saudara. Kalau tadi pintunya beda, penjaganya pun beda, gembalanya beda. Tapi ayat 6 sampai ayat yang ke-10, kita lihat Yeshua lah katanya adalah Yeshua adalah pintu. Tetapi dia juga sekaligus adalah gembala. Bahkan saudaraku, dia juga adalah penjaga. Penjaga menuju kepada kawanan domba. Maka dia bilang kalau gembala upahan beda. Kalau datang serigala, dia pasti akan kabur, menyelamatkan diri, bodoh amat. Yang penting gua selamat. Dombanya diterkam, ya silakan saya. Gua harus selamatkan diri.
Tetapi kalau gembala yang baik tidak, dia rela menyerahkan dirinya. Artinya dia pun menjadi penjaga. Jadi kalau dalam konteks ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi ini berbeda, pintunya beda, penjaganya beda, ya, gembalanya beda. Tetapi kalau ayat 7 sampai ayat yang ke-10, pintunya Yeshua, penjaganya Yeshua, gembalanya Yeshua. Nah, kalau tanpa kita memahami tentang tradisi atau budaya Israel kuno di Timur Tengah sana, tentunya kita akan sulit memahami akan hal ini. Akan sulit memahami. Ya. Kalau tadi itu seperti kandang mereka buat. Kalau ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ini berbeda, saudara. Ada dua kebiasaan yang bisa mereka lakukan. Pertama, kalau seandainya ketika mereka menggembalakan domba, lalu kemudian mereka memilih untuk bermalam, karena mengingat mungkin perjalanan pulang jauh, ya sudah mereka bermalam. Maka yang mereka lakukan, mereka akan kumpulkan batu, lalu kemudian menyusun batu itu mengelilingi tempat kawanan domba. Nah, dikelilingi kawanan domba ini, lalu kemudian dibuat hanya ada satu tempat masuk. Tempat masuk ini tidak dibuat pintu seperti kandang pada umumnya, dibuat dari kayu misalnya, tidak. Tetapi para gembala itu akan tidur dan berjaga di pintu itu. Jadi ada celah. Ada celah satu lingkaran begini, kemudian dibuat ada celah. Nah, celah itulah yang akan menjadi pintu. Lalu kemudian gembala-gembala akan tidur di situ. Nah, ada kebiasaan yang kedua, kalau mereka menemukan ada satu model mungkin tempat gua. Di satu perbukitan ada satu model gua yang mungkin satu lubang yang menjurus ke dalam. Nah, domba-domba itu mereka akan amankan ke dalam gua. Lalu kemudian gembala-gembala itu akan berada di pintu untuk menjaga. Jadi gembala itu sudah sekaligus sebagai pintu. Makanya kalau ada misalnya kawanan penjahat, ancaman atau mungkin serigala, maka gembala-gembala itu yang akan siap bertarung terlebih dahulu. Dari konteks itulah Yeshua bilang bahwa gembala yang satu ini rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, kita harus tahu konteks supaya kita mendapatkan satu pengertian yang benar. Jadi Yeshua disinilah yang ditekankan oleh Yohanes pasal yang ke-10 tentang masalah pintu itu. Tidak ada yang lain. Boleh banyak di luar sana yang mengaku banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan memang menuju ke satu tempat, mungkin banyak alternatif. Apalagi mungkin dengan transportasi sekarang yang semua sudah canggih. Boleh banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bilang apa? Lagu pujian tadi yang kita nyanyikan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yeshua katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kalau di lain boleh bilang bahwa banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju katanya ke Samain, ke surga. Tetapi firman Tuhan bilang hanya satu jalan. Banyak yang ditawarkan jalan di dunia ini. Bahkan banyak nama yang ditawarkan. Bahkan kalau kita mau jujur, kemarin di grup penuai ada satu mungkin selebaran yang upload di grup penuai. Yoel pasal 2 ayat 32 bilang apa? Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau kita mengacu kepada tanah
tanah. Tentunya nama pribadi itu hanya tertulis dengan 4 tetragrammaton, yaitu Yod He Waw He. Sehingga akhirnya dalam gambar yang diupload di grup penuai itu diberikan judul cukup menarik, para pemburu nama Tuhan. Menarik memang, para pemburu nama Tuhan. Dan masing-masing pemburu merasa bahwa dialah yang paling benar. Masing-masing pemburu merasa dialah yang paling benar. Tetapi saya mau katakan kepada kita, keintiman kita dengan Tuhan akan membawa saudara untuk semakin mengenal Dia, semakin mengenal namanya, dan semakin mengenal kehendaknya. Amin, saudara. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar apa kata orang. Jangankan yang bilang orang Yahudi yang tinggal di Indonesia misalnya. Nah, orang Yahudi sendiri yang sudah tercatat di dalam kitab suci, yang sudah diceritakan sejarahnya pun, mereka mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kalau kita mengacu kepada tanah. Bukan semata-mata orang Israel, tetapi bukankah biang keroknya itu tidak lain adalah para nabinya, para imamnya? Bukankah para pengajarnya, termasuk orang-orang Lewinya sendiri? Yang notabene mereka itu juga adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita bicara tentang kelebihan orang Yahudi, Saul menekankan memang mereka punya kelebihan. Karena kepada mereka lah dipercayakan yang namanya Torah. Kepada mereka dipercayakan yang namanya janji. Kepada mereka dipercayakan yang namanya ibadah. Kepada mereka sudah. Tetapi bukan orang Yahudinya yang kita ikuti, tetapi Torah yang dipercayakan kepada mereka, pengajaran yang dipercayakan kepada mereka, ibadah yang dipercayakan kepada mereka, itu yang kita ikuti. Kalau mau jujur, mayoritas orang Yahudi sekarang menolak yang namanya Mesias yang diakui oleh para Mesianik, atau mungkin Kristenoi, atau mungkin Netsarim, tetapi ditolak justru oleh mayoritas orang Yahudi. Karena memang mereka punya konsep Mesias yang jauh berbeda. Saya sudah pernah jelaskan itu di waktu-waktu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintunya tidak ada yang lain, hanya melalui Yeshua. Bahkan Yeshua bilang, siapa yang menolak aku, dia menolak Bapa. Kamu bilang kamu keturunan Abraham, tetapi kalau kamu menolak aku yang datang dari Bapa, maka sesungguhnya bapamu itu adalah iblis. Maka sesungguhnya bapamu adalah iblis. Maka hati-hati. Sekali lagi saudara, hati-hati. Yang kita ikuti itu bukan namanya orang Yahudi, tetapi ajaran yang dipercayakan kepada orang Yahudi. Dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-19, tolong satu orang baca. Matius 16 ayat 19, silakan. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yeshua bilang kepada Simon Kefa bahwa kepadamu telah kuberikan apa? Kunci
kunci kerajaan Samayim itu, kunci kerajaan sorga itu. Kalau kita baca dalam konteks secara keseluruhan, apa yang dimaksud dengan kunci? Kepada Simon Kefa ini diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan tentang kebenaran. Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk menginjili orang lain. Sehingga apa? Melalui kuasa yang diberikan itu, maka orang lain akan mendengar dan percaya kepada Yeshua. Mereka memiliki iman, emunah yang benar kepada Sang Penebus itu sendiri. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kunci kerajaan Samayim, itu bicara tentang iman percaya kepada Yeshua Masiah. Kalaupun pintunya sudah ada, dan memang pintunya sudah disediakan, tetapi kalau kita tidak memiliki kunci itu, bagaimana kita bisa masuk? Kalau kita tidak memiliki yang namanya iman percaya kepada Yeshua Masiah, iman yang benar, emunah itu, maka bagaimana kita bisa masuk untuk membangun hubungan yang karib dengan Bapa yang adalah Ruah yang saya tekankan tadi? Supaya kita bisa kenal Dia. Tanpa melalui Yesus kita tidak mungkin mengenal Tuhan secara benar. Baik namanya, baik isi hati dan kehendaknya. Dengan kata lain, berarti bukan sesuatu yang mustahil kalau kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Jangankan saudaraku, kalau kita bicara parang. Parang biasanya itu hanya punya satu mata. Ya. Artinya biasanya yang sebelahnya yang tajam. Ya, parang Sumba juga begitu. Jadi biasanya yang atasnya nggak tajam alias tumpul. Saudara, yang tumpul saja, kalau setiap hari saudara asah, setiap hari saudara gosok, lama-lama pasti akan menjadi tajam. Betul apa benar, saudara? Yang tumpul saja yang nggak tajam, kalau tiap hari saudara gosok, tiap hari saudara gosok, pasti akan tajam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau setiap hari kita terus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan dengan firman-Nya, masakan kita tidak akan diberikan kepekaan untuk dapat memahami dan mengenal siapa namanya dan apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan secara benar, supaya kita dapat bersaksi tentang Tuhan secara benar. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, omong kosong kita akan bersaksi tentang Tuhan. Disinilah akhirnya iblis bisa bermain, hasatan bisa bermain, memanipulasi segala sesuatu, sehingga Tuhan itu kita buat bukan sesuai dengan apa yang Dia mau, tetapi Tuhan yang kita konsep sendiri di pikiran kita. Tuhan yang kita konsep sendiri dengan imajinasi kita. Seolah-olah Tuhan itu bisa kita panggil dengan apa saja, dengan nama apa saja. Yang penting yang kita maksud Dia yang ada di atas. Ini Tuhan yang kita pakai dengan imajinasi konsep kita sendiri. Kita mau panggil dengan nama apa saja boleh. Mau Parjo, Bejo, dan segala macam boleh. Hati-hati, saudara. Lalu bagaimana kita akan menjadi saksi hidup memberitakan tentang Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal Dia, tidak mengenal isi hatinya, tidak mengenal kehendaknya? Masuklah melalui pintu yang benar itu. Itu adalah awal. Ketika kita masuk melalui pintu, kita akan terus semakin di bawah. Miskan ketika masuk pintu gerbang akan bertemu dengan apa? Di dalam Miskan sesudah masuk pintu gerbang akan bertemu dengan apa? Yang kencang. Mesbah bakaran, korban bakaran. Nah, korban bakaran kita akan bahas Sabat yang akan datang. Biarlah kita senantiasa punya hati. Kalau saudara merasa saudara sudah punya kunci,
Dan sudah masuk di pintu yang benar, jangan berhenti di pintu, tetapi masuk terus sampai engkau benar-benar ada di ruang kudus. Gak usah di ruang maha kudus, sebab tabir itu sudah sobek, sudah terbelah dua. Maka kita bisa membangun hubungan yang karib dengan Tuhan kalau kita sudah ada di ruang kudus, karena tidak ada sekat lagi, pemisah lagi. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah pengajaran Midas hari ini boleh senantiasa menambah wawasan pengetahuan, bahkan menguatkan iman kita, menambah pengharapan kita, bahkan ketaatan kita untuk semakin lebih mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati.